Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi struktur dan fungsi nukleus. Pada mata kuliah biologi sel yang diampu oleh Ibu Haji Dr. Tuti Kurniati MPD. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Permatahati dengan NIM 11820600091, Seli Yuliana Putri dengan NIM 11920600092, Selamita Arsyanifa dengan NIM 11920600096, Tiara Ardianti dengan NIM 11920600109, dan Yuliarni Nur Fuadi dengan NIM 11920600118. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai nukleus. Dan dalam penjelasannya, materi nukleus ini akan meliputi pembahasan, yaitu yang pertama, struktur nukleus, kemudian yang kedua ada membran nukleus, yang ketiga ada fungsi nukleus, yang keempat materi genetik, dan yang kelima pembahasan mengenai batasan genom, gen, dan histron. Struktur nukleus. Nukleus merupakan organel terbesar dalam sel yang mengandung DNA yang membawa informasi genetik. Nukleus itu berbentuk bola atau gelendong dan dikelilingi oleh selaput rangkap yang disebut dengan selubung nuklear atau nuclear envelope. Nah, di dalam nukleus itu terdapat nukleolus dan badan informasi genetik atau materi genetik. Selubung nuklear terdiri dari selaput rangkap, ada selaput dalam dan selaput luar, di mana yang dipisahkan oleh perinuklear. Selaput dalam disebut juga sebagai selaput sitolik. Ruang perinuklear akan berlanjut dengan ruang retikulum endoplasma dan dapat berisi protein yang baru disintesis. Permukaan selaput retikulum endoplasma dan permukaan sitolik selaput luar itu ditempel oleh ribosom yang berperan dalam sintesis protein. Protein yang disintesis dalam ribosom dicurahkan ke dalam ruang perinuklear yang berhubungan dengan lumen retikulum. Selanjutnya, pori nuklear. Pori nuklear terbentuk pada tempat di mana membran dalam dan membran luar selubung nuklear itu menyatu. Terdapat hubungan antara kerapatan pori nuklear dan pengangkutan RNA dari nukleus. Pada nukleus setelah mitosis, saat pengangkutan RNA banyak dan disintesis protein cepat, pori nuklear sangat rapat. Fungsi utama dari pori nukleus adalah untuk sarana pertukaran molekul antara nukleus dengan sitoplasma. Molekul yang keluar, kebanyakan mRNA, digunakan untuk sintesis protein. Nah, pori nukleus itu juga tersusun atas 4 subunit, yaitu subunit kolom, subunit anular, subunit luminal, dan subunit ring. Selanjutnya, nukleolus. Pemasukan rRNA ke nukleolus harus cukup karena gen-gen terus ditransiasi. rRNA dikemas dengan protein-protein ribosomal membentuk ribosom. Pengepakan ini terjadi di nukleolus. Nukleolus juga mengandung ikatan-ikatan DNA yang berasal dari beberapa kromosom. Setiap ikatan mengandung sekelompok gen rRNA. Tiap kelompok gen ini disebut dengan NOR atau Nucleolar Organizer Region, yang merupakan daerah di mana rRNA ini disalin oleh polimerase RNA. Selanjutnya, nukleoplas.
Nukleus memiliki substansi semacam sitoplasma karena letaknya di dalam membran nukleus disebut dengan nukleoplasma. Nukleoplasma merupakan substansi transparan semi-solid. Di dalam nukleoplasma tersuspensi kromatin dan nukleolus. Komposisi tersusun dari asam nukleat atau DNA dan RNA yang merupakan materi genetik, kemudian protein, dan juga garam-garam mineral. Materi selanjutnya yaitu selubung nukleus. Materi selanjutnya yaitu membran nukleus. Selubung nukleus atau membran nukleus mengelilingi dan melindungi DNA, sel eukariotik, dan nukleoplasma di sekitarnya. Membran ini adalah bagian terluar dari inti sel. Membran nukleus atau selubung nukleus terdiri dari dua lapisan dengan ruang sempit di antara keduanya. Permukaan selubung tertutup dengan lubang kecil yang memungkinkan aliran bebas molekul kecil seperti air dan ATP, serta mengatur bagian dari messenger RNA dan berbagai protein. Fungsi membran sel ini secara keseluruhan adalah untuk mengadakan pertukaran zat dengan sitoplasma. Membran nukleus memiliki dua lapis membran unit paralel yang dipisahkan oleh celah sempit berukuran antara 40-70 nanometer yang disebut juga sisterna perinukleus atau intermembran space. Setiap lapis membran strukturnya sama dengan struktur membran organel yang lain, yaitu adanya fosfolipid bilayer. Lembaran yang terdapat di sebelah dalam disebut selaput dalam atau selaput nukleoplasmik, sedangkan lembaran luar disebut juga dengan selaput sitosolik. Selaput nuklear tidak berupa lembaran-lembaran yang utuh, namun seperti penapis selaput nukleus memiliki lubang-lubang di beberapa tempat. Lubang-lubang tersebut dinamakan pori nuklear. Pori nuklear ini terbentuk akibat menyatunya dua lapis lipida sari selaput luar dan dalam. Adanya pori nuklear ini membantu memudahkan pengangkutan bahan dan senyawa makro dari sitoplasma. Membran luar dari selaput ini berhubungan langsung dengan sistem membran sitoplasma yang disebut dengan retikulum endoplasma. Karena itu, membran luar inti dan retikulum memiliki satu ciri yang sama, yaitu keduanya ditaburi oleh ribosom yang merupakan organel yang berperan dalam sintesis protein. Struktur ini bertindak sebagai jalur berjalan untuk mengangkut asam amino bersama, karena mereka dirakit menjadi protein. Struktur berlubang dari membran nukleus menunjukkan bahwa transportasi molekul melintasi penghalang adalah penting untuk tahap awal sintesis protein. Dalam membran nukleus terdapat lamina fibrosa, yaitu struktur protein yang berhubungan serat dengan selaput inti, yang bervariasi ketebalannya antara 80-300 nanometer tergantung dari sel yang diamati. Namun, pori membran nukleus tidak ditutupi oleh struktur ini. Lamina fibrosa terdiri dari 3 lapis polipeptida yang disebut lamin, yang merupakan bagian dari matriks ini. Lamin ini juga berperan saat pembelahan sel. Saat fase telofase lamin inti akan terfosforilasi, dan saat telofase pori dan lamin akan mengalami defosforilasi, yaitu lamina inti terbentuk kembali. Maka saat profase membran nukleus akan hilang akibat dari terfosforilasinya lamin. Dalam membran nukleus terdapat pori inti yang menyediakan jalan di antara inti dan sitoplasma. Pori ini bergaris tengah rata-rata 70 nanometer. Pori ini tidak terbuka, namun dijembatani oleh sebuah membran kedap elektron yang berupa diafragma protein lapis tunggal. Struktur ini lebih tipis dari membran yang membentuk selaput inti. Permeabilitas inti terhadap molekul sangat bervariasi, namun semua pori permeabilitas terhadap beberapa molekul, misalnya mRNA, protein sitoplasma. Molekul yang keluar kebanyakan mRNA yang digunakan untuk sintesis protein. Pori nukleus tersusun atas 4 subunit, yaitu subunit kolom, subunit anular, subunit
luminal, dan subunit ring. Subunit kolom ini berfungsi dalam pembentukan dinding pori nukleus, sedangkan subunit anular berguna untuk membentuk spok yang mengarah menuju tengah dari pori nukleus. Sedangkan subunit luminal mengandung protein transmembran yang menempelkan kompleks pori nukleus pada membran nukleus. Sedangkan yang terakhir adalah subunit ring. Ini berfungsi untuk membentuk permukaan sitosolik atau berhadapan dengan sitoplasma, dan nuklear berhadapan dengan nukleoplasma dari kompleks pori nukleus. Pada pembahasan selanjutnya, di sini akan dijelaskan mengenai fungsi nukleus. Nah, dikatakan bahwa nukleus merupakan organel terbesar dalam sel yang mengandung DNA yang membawa informasi genetik dan sering disebut otak sel karena fungsinya mengontrol apa yang dilakukan oleh sel. Sehingga nukleus ini sering dianalogikan sebagai sebuah rumah untuk informasi-informasi pewarisan sifat suatu organisme, di mana informasi-informasi tersebut dapat berupa instruksi genetika, misalnya untuk memerintahkan pembentukan zat-zat kimia bagi sel-sel, kemudian mengendalikan produksi sel-sel baru dan mengatur perkembangan sifat-sifat secara genetika. Maka nukleus ini dikenal sebagai pusat pengendalian sebuah sel. Pada nukleus juga memiliki membran nukleus, yang dimana membran nukleus ini dapat memisahkan isinya dari sitoplasma. Dan membran nukleus ini merupakan membran ganda yang terdiri atas komponen fosfolipid dan juga protein. Nah, membran ini juga memiliki pori-pori yang dimana pori-pori tersebut berfungsi dalam mengatur keluar dan masuknya materi. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa membran nukleus ini memiliki fungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas ekstensif antara nukleus dan sitoplasma. Selain itu, di dalam nukleus juga terdapat kromosom serabut panjang DNA dengan protein yang disebut histon, di mana setiap kromosom ini memiliki sentromer yang membagi kromosom menjadi lengan panjang dan juga lengan pendek. Nah, sentromer di sini penting untuk memisahkan kromosom pada saat pembelahan sel. Selain itu, nukleus memiliki fungsi utama diantaranya untuk menjaga integritas gen-gen dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, juga mengorganisasikan gen pada saat terjadi pembelahan sel, dan memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein. Nah, fungsi nukleus yang lain diantaranya yaitu yang pertama untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel. Kemudian yang kedua untuk memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein. Dan yang ketiga untuk menyimpan informasi genetik. Nah, fungsi nukleus sebagai penyimpan informasi data genetik ini dikarenakan karena membran inti yang terdapat pada nukleus bisa mempertahankan DNA yang ada di dalamnya sehingga dapat menyimpan informasi genetik. Kemudian yang keempat ada mengontrol pertumbuhan sel. Bukan hanya mengontrol aktivitas sel saja, nukleus di sini juga memiliki fungsi untuk mengatur pertumbuhan sel dalam tubuh, baik itu sel yang membelah ataupun hanya perlu membesar. Bahkan sel yang tidak membelah pun berada di bawah kontrol nukleus. Kemudian yang kelima ada tempat DNA melakukan replikasi. Nah, fungsi nukleus yang selanjutnya itu sebagai tempat replikasi dan juga transkripsi, di mana nukleus di sini merupakan tempat saat DNA melakukan replikasi. Setelah DNA melakukan replikasi, selanjutnya akan terjadi proses mitosis yang terjadi. Kemudian fungsi selanjutnya
ada mengendalikan metabolisme. Nah, dalam pengendalian metabolisme oleh nukleus ini disebabkan oleh adanya proses yang menghasilkan protein, di mana pada proses ini pun akan terjadi karena transkripsi dan juga translasi pada nukleus atau inti sel. Selanjutnya, materi genetik. Materi genetik terdiri atas kromosom, RNA, DNA, dan gen. Materi genetik dikemas dalam genom-genom, yang mana sebagian besar genom tersaji dalam suatu kesatuan kromatin. Setiap kesatuan ini merupakan bentuk padat dari kromatin yang disebut dengan kromosom. Pada prokariotik, kromosom adalah suatu molekul DNA utuh yang merupakan genom, sedangkan pada eukariotik, kromosom adalah molekul DNA yang tergabung dengan RNA. Kromosom memiliki sepasang lengan, yang mana masing-masing lengan berada menyebelah yang dipisahkan oleh suatu lekukan. Pada stadium metafase, kromosom bereplikasi sehingga tiap kromosom tersusun atas 2 kromatida. 2 kromatida ini diikat oleh mikrotubul kinetokor yang dinamai dengan sentromer. Sentromer membentuk suatu lekukan sehingga tampak terlihat seperti mempunyai 2 pasang lengan. Adapun peran sentromer yaitu sebagai pusat gerakan kromosom selama stadium anafase. Pada saat interfase, kromosom masih dalam bentuk filamen-filamen halus yang disebut dengan kromatin. Kromatin terdiri dari DNA, RNA, dan protein. Adapun protein yang terdapat dalam kromatin terdiri atas histon dan non-histon. Protein histon dan adalah 2 jenis protein yang ditemukan pada kromatin organisme eukariotik. Apabila diamati dengan mikroskop, kromatin terdiri dari untaian manik-manik yang disebut dengan nukleosom. Nukleosom terdiri atas oktamer histon yang disebut molekul pusat dan dililit oleh DNA. Rantai DNA mengelilingi histon dalam 2 lilitan. Setiap lilitan mengandung 83 pasang basa. DNA terdiri atas 2 molekul yang tersusun seperti tangga yang disebut dengan double helix. Suatu molekul DNA terdiri dari jutaan subunit kecil yang disebut dengan nukleotida. Adapun setiap nukleotida ini terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. DNA tersusun dari deoksiribosa fosfat yang terikat pada basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Adenin guanin disebut sebagai basa purin, sedangkan sitosin dan timin disebut dengan pirimidin. DNA membentuk suatu pilihan ganda atau double helix yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen yang membentuk antara basa purin dan basa pirimidin. Adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Materi kelima yaitu batasan genom, gen, dan sistron. Pengertian gen, genom, dan sistron. Yang pertama, gen yaitu urutan senyawa DNA atau asam deoksiribonukleat yang menjadi suatu protein dan polipeptida, atau untaian RNA atau asam ribonukleat yang membawa sifat atau informasi tertentu bagi organisme. Menurut Pearson tahun 2006, gen merujuk pada suatu lokasi tertentu pada genom yang mewariskan sifat menurun dan terkait dengan fungsi regulator atau pengendali, pembawa pesan, dan peran fungsional lainnya dalam sel tubuh suatu organisme. Gen diwariskan oleh suatu individu kepada keturunannya melalui suatu proses reproduksi, bersama-sama dengan DNA yang membawanya. Adapun ukuran gen pada manusia ini bervariasi, tergantung pada banyaknya DNA yang terkandung di dalamnya, mulai dari ratusan hingga jutaan DNA. Tiap manusia diperkirakan memiliki 20.000 hingga 25.000 gen, yang kemudian bergabung menjadi kromosom, dan sekitar 1% gen ini berfungsi sebagai pemberi instruksi tentang protein yang harus diproduksi dalam tubuh, sedangkan sebagian lainnya berperan penting dalam mengatur aktivitas sel.
Yang kedua ini ada genom, yang merupakan keseluruhan informasi genetik yang terdapat dalam sel-sel organisme. Yang secara fisik, genom merupakan koleksi dari molekul-molekul asam nukleat yang berbeda atau sebagai kromosom atau plastid. Dan istilah genom ini diperkenalkan oleh Hans Winkler dari Universitas Hamburg, Jerman 1920 untuk menyebut gabungan gen dan kromosom. Genom ini mengandung semua informasi dan diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme. Ukurannya pun ada jumlah total DNA yang terkandung dalam satu salinan lengkap genom, yang pada manusia disebut juga sebagai genom Homo sapiens, yang terdiri dari 23 kromosom yang berpasangan dengan lebih dari 3 miliar base pair DNA atau pasangan basa. Pada tubuh manusia, setidaknya ada 3 juta pasangan DNA dan semuanya ini terdapat di dalam inti setiap sel. Yang ketiga, adapun sistron yang merupakan urutan nukleotida yang membawa informasi yang dibutuhkan oleh produksi urutan polipeptida protein. Oleh karena itu, ini menyerupai urutan pengkodean gen yang mengkode protein tunggal. Istilah sistron ini diusulkan oleh Seymour Benzer pada tahun 1957 selama studinya tentang struktur halus suatu wilayah genetika dalam bakteriofag. Pendekatannya disebut uji sistrans. Gen disebut sistron selama uji sistrans. Gen dan juga genom tentulah dua hal yang berbeda, maka dari itu terdapat beberapa perbedaan di antaranya. Yang pertama, gen merupakan segmen atau bagian dari molekul DNA dan sementara genom adalah kandungan total DNA dalam sel. Adapun gen yang mengkode untuk protein dan genom tidak dapat mengkode untuk protein karena mengandung hampir semua DNA. Yang ketiga, genom terdiri dari semua pasangan basa dalam sel. Gen terdiri dari hanya beberapa pasangan basa karena hanya mewakili segmen DNA. Selanjutnya ada secara umum, organisme memiliki satu genom, tetapi memiliki ribuan atau jutaan gen dalam organisme tertentu. Dan studi tentang sifat gen ini disebut sebagai genetika, sementara studi yang tentang sifat dari genom disebut sebagai genomik. Perbedaan gen dan sistron. Yang pertama, terdiri dari gen selalu terdiri dari DNA, sedangkan sistron dapat terdiri dari DNA atau RNA. Yang kedua, jenis urutan. Gen terdiri dari urutan pengkodean dan pengaturan, sementara sistron hanya terdiri dari urutan pengkodean. Yang ketiga, fungsi. Gen ditranskripsi menjadi molekul RNA, sementara sistron ditranskripsi dan atau diterjemahkan ke dalam urutan polipeptida gen. Yang terakhir ada jumlah protein. Gen dapat dikodekan untuk beberapa protein, sementara sistron dapat menghasilkan protein tunggal. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.